Tahunnya nggak muncul ya? The Republic of Indonesia have a dream to be a developed and progressive country. We are a company that have built this nation for a long time. Designing, building, creating the future. Barata Indonesia. Barata Indonesia covers the fundamental aspects of this country. Food, energy, and water. Few plus, as we call it. In the food industry, Barata Indonesia has an active role in creating a solution, focusing on the business line that will transgress to the future. This has been the core of our business for a long time. Through managing our water resources, Barata Indonesia always strives to give the best. From the best assets and resources, Barata Indonesia continues to invent products and technologies to bring Indonesia forward from time to time. To create new energy that is environmentally friendly. Barata Indonesia is keeping our commitment to develop, to have a good sense of competitiveness, innovation, and technology. We are Barata Indonesia. Baik, terima kasih Mas Asnan. Nah, sebelum ke pemaparan materi, saya akan membacakan CV dari pembicara. Nah, pembicara pada hari ini adalah Bapak Bagus Tri Ardianto. Saat ini beliau menjabat sebagai HR NGA Manager PT Barata Indonesia Persero. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Hukum Perdata Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Sebelum di PT Barata Indonesia Persero, beliau menjabat sebagai HR Supervisor di PT BHS Cabang Pasuruan. Gitu teman-teman. Pasti sudah tidak sabar kan? Baik, langsung aja ya kita menyapa. Selamat pagi Pak Bagus. Pagi Mbak Dea. Belum kedengaran Pak suaranya. Pagi. Sudah dengar? Halo. Pagi. Sudah. Sudah Apa dengar? kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, langsung aja ya Pak, kita ke inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan materi terkait how to be attractive job seeker. Kepada Bapak Bagus, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Dea ya. Saya share langsung ya. Baik Pak. Sebelum masuk ke materi saya, ini saya mau share dulu yang tadi untuk yang PT Barata Indonesia ya. Mungkin banyak tadi adik-adik yang belum tahu, nanti saya share sebentar aja. Jadi kita ini yang pertama bahwa kita adalah perusahaan yang dimiliki oleh BUMN atau dimiliki oleh pemerintah 100%. Kepemilikan kita dimiliki oleh pemerintah. Dengan modal seperti itu, kegiatan usaha kita banyak. Makanya rekan-rekan tadi mungkin ada yang jawab kita ada di perkebunan, terus ada di pertambangan, kita ada di konstruksi, ada di EPC. Nah, kita linknya itu banyak. Jadi apa yang kita kerjakan itu banyak.
Jadi rekan-rekan bisa melihat nih, adik-adik bisa lihat juga di kegiatan usaha kita. Ini pengurus perusahaan saat ini, jajaran kita, terus mungkin nggak terlalu ini. Nah, ini kita bidang usahanya perusahaan itu ada banyak. Jadi kita bergerak di bidang food. Foodnya itu kita ngapain sih? Kita bikin pabrik gula, kita bikin pabrik sagu, kita bikin pabrik garam. Jadi yang kita kerjakan itu konstruksi, cuman di tataran pabrik. Terus kemudian di energi. Nah, saya di bagian energi. Jadi salah satu divisinya Barata itu adalah di bidang energi. Nah, saya di posisinya di situ. Lokasinya di Cilegon, nanti ada setelah ini. Nah, di sini saya di sini bikin apa? Itu ada gas turbin, power plant, terus kemudian mini hydro power plant, spherical tank. Spherical tank ini biasanya Pertamina. Terus kalau gas turbin power plant ini kita biasanya PLN, atau kalau yang mayoritas kita lakukan saat ini 85% di divisi yang ada yang saya tempatin ini, kita ngirimnya ke luar negeri. Jadi ordernya nanti banyak, nanti adik-adik bisa lihat juga setelah ini. Terus kemudian di water ini kita geraknya di apa sih? Nah, itu ada hollow cone, terus kemudian water gate, water treatment plant, hidromekanikal. Nah, itu rata-rata kita konstruksi. Mayoritas kita konstruksi dan manufaktur. Manufakturnya yang tadi. Jadi kalau yang di energi kita ada gas turbin power plant itu kita bikin uh, ada kelennya, ada combustion chambernya, ada inner casingnya, outer casingnya, ada blade ringnya, ada condenser. Nah, itu yang kita bikin komponennya dari turbin. Plusnya kita apa? Kita juga bikin post gantry crane. Jadi kita crane juga bikin untuk di Pelindo kayak gitu. Terus traktor kita juga kirim, kita juga bikin. Terus Pertasop ini yang baru kemarin kita launching juga di Bali kalau nggak salah ingat. Jadi itu juga kita bikin. Nah, ini lokasi kita. Kalau saya ada di sini, Cilegon. Nah, di Cilegon ini Power Plant Division. Saya ada di lokasi sini. Kantor pusat kita di sini, Gresik. Itu ini enggak ini. Nah, kemitraan kita dengan banyak pemain global. Jadi ini mulai dari Konecranes, terus Siemens, SCT, Wärtsilä, ThyssenKrupp, Sutek, Mitsubishi Hitachi, GE Alstom kalau di sini ada. Nah, ekspansi yang saya bilang tadi di tahun 2019 ini kita paling banyak nih. Jadi kita ngirim ke Jepang, ngirim ke Korea, ngirim ke Irak, Pakistan, Maroko, Panama, Brasil, Argentina. Nah, itu kita ngirim apa? Yang saya bilang tadi, jadi komponen turbin kita itu produknya mayoritas kita kirimkan ke luar negeri. Nah, ini kita bikin bugi, turbin blade. Nah, terus ini ya, ke depan BUMN itu rata-rata hampir semuanya akan di holding. Jadi nanti seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Erick Thohir, jadi ke depan itu BUMN itu targetnya hanya tinggal 47-an, 47 BUMN. Nah, BUMN yang lain gimana? BUMN yang lain itu rata-rata dijadikan kayak anak perusahaan. Ya. Jadi kita nih di klaster industri manufaktur, kita ada 6 BUMN yang bergabung nantinya akan jadi satu. Nah, masing-masing ini punya spesifikasi sendiri-sendiri yang bernaung di bawah manufaktur. Jadi semuanya ini pasti ada manufakturingnya. Nah, ke depan kita akan seperti ini. Jadi kita nanti akan gabung, Barata ini akan gabung dengan Boma Bisma Indra, Inka. Inka ini kereta api. DPS ini dok dan perkapalan. Terus IKI ini industri kapal. DKB ini dok dan koja bahari. Dan Barata Indonesia sendiri. Jadi itu ada 6 BUMN yang akan bergabung jadi satu di bawah klaster industri manufaktur.
Oke, itu tadi untuk yang saya share sedikit tentang Nah, sekarang saya masuk ke materi saya. Oke, nanti saya akan jelaskan semuanya dulu buat rekan-rekan. Nanti misalkan ada pertanyaan, saya akan jawabnya di sesi terakhir. Nah, sebelum masuk ke sesi terakhir, misalkan daripada nanti rekan-rekan adik-adik lupa, misalkan udah pertanyaan di tengah jalan, tapi daripada nggak ditanyakan, nanti lupa, ditulis saja di kolom komentar. Nanti akan dikumpulkan oleh Mbak Dea, nanti yang akan mandu pertanyaan-pertanyaannya apa aja sih. Jadi seperti itu. Kita santai aja. Rule of the games-nya, jadi ketika saya mau bicara ini, yang pertama rekan-rekan nih, posisinya kita harus kosongkan gelasnya dulu. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa jadi ada yang pernah menyampaikan juga. Cuman ketika kita bicara ini kita harus mengkosongkan gelasnya dulu. Jadi ketika ada ilmu baru yang sedang kita pelajari, itu nanti rekan-rekan bisa masuk ilmunya. Terus kemudian yang saya sampaikan tadi, just ask, don't shy. Jadi tanya aja, nggak usah malu. Apa yang mau ditanya, tanyain aja semua. Nanti sebisa mungkin saya akan jawab apa yang masuk dalam konteks yang kita bicarakan hari ini, sebisa mungkin akan kakak bantu untuk jawab seperti itu. Terus kemudian posisi kita nih learning together, jadi kita belajar bersama nih. Jadi saya juga dalam posisi belajar. Karena apa? Kalau sekarang ini posisinya saya lebih tahu, bukan karena saya pintar, tapi saya lebih tahu karena saya tahu duluan, kan gitu. Posisinya itu aja. Jadi nanti adik-adik juga bisa mempelajari hal ini. Terus berikutnya, apa yang nanti akan saya sampaikan adalah based of pengalaman dari saya sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan nanti pengalaman dari saya sendiri, terus kemudian saya linkkan atau saya match up-kan dengan ketentuan yang ada di BUMN. Jadi kayak gitu. Nanti saya ada sharing beberapa hal tentang apa yang ada di BUMN. Siapa tahu adik-adik ada yang tertarik di BUMN, misalkan. Atau nggak ada yang tertarik, tapi kan tergantung itu semuanya. Jadi hari ini nanti kita akan bahas 6 hal. Yang pertama, bagaimana mendefine passion kita. Yang kedua, personal brandingnya dari rekan-rekan. Yang ketiga, berpositif sosial media. Yang keempat, nanti kita ada kurikulum vitae. Yang kelima, presentation dan interview. Yang keenam, dan ini salah satu hal juga yang penting, soft effort. Soft effort itu apa sih? Nanti kita akan lihat. Oke, yang pertama harus kita lakukan. Jadi ketika kita bicara adik-adik nih yang baru lulus atau yang sudah lulus atau yang mungkin masih dihitung fresh graduate, bagaimana sih caranya kita ini bisa melihat dan terlihat? How to make kita visible. Jadi yang pertama harus dilakukan kan situ. Kalau kita nggak visible, berarti kan kita nggak akan terlihat. Kalau kita nggak akan terlihat kan gimana kita mau dipanggil? Kan gampangannya seperti itu. Nah, apa sih yang kemudian bisa membuat kita terlihat? Hal yang pertama harus kita lakukan dulu, yang kita ambil komitmennya adalah define your passion dulu. Jadi adik-adik ini harus tahu, kira-kira ini saya mau kemana sih? Saya mau apa sih? Tujuan saya apa? Jadi itu adik-adik harus mendefine-nya dulu. Tinggal bagaimana cara kita mendefine-nya. Yang pertama, ini kita harus tanya diri kita sendiri. Jadi tanya diri kita sendiri itu apa? Tentang ketertarikan kita. Kita ini yang pertama adik-adik kan ketika ngambil jurusan atau ngambil program studi itu yang ideal adalah dari awal kita sudah menentukan. Kita sudah tahu saya punya target akan seperti ini. Saya punya target akan seperti ini. Jadi itu sudah dari awal adik-adik tahu. Terus kemudian jangan terpengaruh. Jadi apa yang kemudian sudah ditentukan oleh adik-adik itu jangan terpengaruh oleh orang lain yang pengaruhnya negatif. Kalau pengaruhnya positif tidak masalah, tapi ketika itu pengaruhnya negatif,
maka adik-adik punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa menolak pengaruh tersebut. Kemudian tujuannya apa? Goal kita apa? Jadi ketika kita sudah mendefine itu, kita juga pasti akan bicara goal-nya kita nantinya akan apa. Misalkan kita sudah menentukan, oh saya mau ngambil program studi ini karena saya kayaknya cocok nih, saya senang melakukan hal ini. Nah setelah itu kalau misalkan saya sudah berhasil di situ, tujuan saya apa? Oh saya ingin untuk bisa masuk di, misalkan nih, kalau misalkan adik-adik semuanya ingin bekerja di perusahaan, kan pasti ada juga yang ingin usaha, ingin buka usaha sendiri, ada yang ingin bekerja di perusahaan. Nah, bekerja di perusahaan itu beda-beda lagi. Ada yang ingin bekerja di perusahaan asing, ada yang ingin bekerja di perusahaan negara, BUMN, ada yang ingin ikut negara, PNS. Nah, itu macam-macam. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kita memiliki mentor. Mentor ini adalah orang yang akan mengajari kita. Kita sebagai menti, dengerin tuh, mentor itu mau ngajarin apa aja. Dan mentor ini kita tidak harus mendapatkannya secara langsung. Jadi mentor itu ada yang kita berdiskusi secara langsung dengan mentor, mau itu diskusinya virtual, mau itu diskusinya ketemu langsung, itu prosesnya ada yang seperti itu. Tapi mentor juga kita bisa melihat tidak hanya komunikasi yang dua arah tadi, yang satu arah, misalkan mentor ini kita, oh orang yang kita idolakan. Orang yang kita idolakan tuh kayak gimana? Nah itu macam-macam. Nah itu mentor itu tidak hanya orang yang kita ketemuin langsung, tapi juga orang yang mempengaruhi kita. Itu. Konteksnya ketika kita bicara saat ini, kita bicara di konteksnya pekerjaan. Jadi kita konteksnya saat ini kan bekerja. Tujuan adik-adik kan kita bicaranya nih sudah satu visi dulu untuk pekerjaan kerja. Maka ketika kita ada jurusan atau ada program studi itu yang lowongannya banyak. Ada program studi yang lowongannya sedikit. Tapi belum tentu. Jadi maksudnya ada program studi yang lowongannya banyak, saingannya juga pasti banyak. Ada program studi yang lowongannya dikit, saingannya juga dikit. Karena memang itu sudah ditentukan. Makanya ketika kampus buka jurusan, itu bukan tanpa analisa kan pastinya gitu, bukan tanpa analisis. Jadi pasti sudah dianalisis, oh kira-kira untuk lowongan pekerjaan ini nantinya ketika rekan-rekan ini ingin bekerja sebesar ini, makanya kemudian muncul akhirnya kuotanya berapa untuk jurusan ini, kuotanya berapa untuk jurusan ini. Tapi itu yang paham nanti orang kampus. Saya jelasin dikit aja. Ya, oke. Jadi ketika kita ada lowongan yang kita dapatkan, yang pertama kita bikin drop list. Jadi di list nih perusahaannya. List kita itu dari mana? Dari keinginan kita yang tadi. Jadi passion kita apa, kita kemudian ada lowongan ini kita drop list. Nah, baru kemudian kita compare dari masing-masing perusahaan yang kita ingin tuju. Permasalahan kemudian dia membuka lowongannya atau enggak saat ini, itu adalah hal yang berbeda. Tapi setidaknya rekan-rekan sudah punya arahan, saya pingin kemana. Misalkan pingin ke industri manufaktur, saya pingin ke konstruksi, saya pingin ke perkebunan, saya pingin ke pertanian, nah itu beda-beda. Baru kemudian kita ranking, kira-kira mana sih yang paling tinggi yang kita akan kejar. Nah, baru kemudian kita cross check lagi. Jadi kita crossingnya tadi kita crossing lagi sama yang di awal tadi, drop list. Kalau saya ngasih contohnya dikit kayak gini. Nah, jadi misalnya kita ada beberapa perusahaan, ada ranking ini dari yang kita inginkan. Jadi, oh, saya pingin perusahaan yang saya tuju itu perusahaan multinasional misalkan. Nah, atau saya pingin perusahaan yang saya tuju itu juga interrelationship-nya bagus, career opportunity-nya bagus, development-nya bagus. Nah, itu rekan-rekan coba
compare-nya ini juga pasti kan pasti akan cari tahu kalau sekarang nih, kalau zamannya kakak dulu mungkin di Google tuh nggak terlalu banyak informasinya. Tapi kalau sekarang kan udah luar biasa, rekan-rekan adik-adik nih juga pasti banyak yang ngecek di Google. Oh, kayak misalkan ini perusahaan ini development-nya gimana sih? Oh, development-nya bagus. Nah, itu berarti adik-adik bisa centang. Terus misalkan oh saya pingin yang perusahaan ini juga nggak hanya ngomongin internal saja, tapi dia juga punya social responsibility yang bagus. Oh, coba saya carikan. Jadi kayak gitu, misalkan ada social responsibility yang bagus itu apa? Contohnya Jarum, misalkan. Jarum kan ada tuh Jarum Foundation, macam-macam. Jadi kayak gitu. Sampurna misalkan. Tapi rata-rata rokok juga itu perusahaannya. Terus benefit. Benefitnya gimana sih? Oh, perusahaan ini multinasional, harusnya benefitnya bagus. Perusahaan ini lokal sih, benefitnya mungkin nggak, masih kurang, tapi interrelationship-nya bagus. Nah, tinggal adik-adik ini tadi meranking apa sih yang jadi keinginannya adik-adik itu. Perusahaan ini ngasih apresiasi enggak, contohnya misalkan flexibility. Kalau sekarang kan zamannya flexibility sangat dicari tuh sama adik-adik milenial nih. Jadi pasti carinya, oh saya pingin yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Waktunya fleksibel, misalkan masuk antara jam 8 sampai jam 10. Ini rata-rata di Jakarta itu rata-rata perusahaan punya jam kerja yang fleksibel, mengikuti dengan kondisi lingkungan. Jadi di Jakarta itu jam kerjanya kadang jam 8 sampai jam 10 jam masuknya. Yang penting dia nguncinya cuma di jam, total jamnya. Jadi sehari misalkan masuk jam 8, oh berarti kalau kita harus bekerja 8 jam, maka kita pulangnya jam 4. Kalau kita masuk jam 9, 8 jam berarti jam 5. Nah, itu kayak gitu. Di Jakarta itu waktu kerjanya fleksibel. Oke. Nah, kalau BUMN kayak gimana? Ranking, apa yang dicari oleh BUMN itu seperti apa sih orang-orangnya? Ini 10 skill di tahun 2020 yang kemampuan dan kompetensi yang wajib dimiliki oleh generasi muda yang perlu disokong BUMN. Jadi BUMN ini punya pengembangan program di sini. Dan adik-adik ketika punya salah satu hal ini, maka bisa jadi itu cocok dengan BUMN. Jadi yang pertama, ada apa? Kompleks problem solving. Jadi kompleks problem solving itu kayak gimana? Sekarang ini era industri 4.0 ini kita bicaranya kan luar biasa, kompleks banget pekerjaan, kompleks banget apa yang kita hadapi. Jadi ketika kita berhadapan dengan kondisi yang kompleks, problem solving kita berkembang nggak? Kita mengembangkan problem solving nggak caranya? Nah, itu dibutuhkan oleh BUMN dan dibutuhkan oleh adik-adik. Terus kemudian critical thinking. Jadi makanya saya bilang tadi kalau ada pertanyaan tanyakan aja, jangan malu. Semua hal yang ingin ditanyakan tanyakan. Jadi daripada itu nanti disimpan akhirnya jadi jerawat batu lagi, terus sakitnya kan nggak enak tuh. Terus kemudian creativity. Nih, adik-adik kalau zaman sekarang ya kayaknya kreatif loh. Macam-macam ininya. Terus kemudian people management. Bisa. Terus kemudian collaborating with others. Jadi BUMN itu mengajarkan kami yang ada di internal itu kita berkolaborasi dengan semua. Jangankan di internal perusahaan, kita pun antar BUMN itu kolaborasinya sangat luar biasa. Kalau istilahnya kami itu ada sinergi BUMN. Nah, ini salah satu juga dari fungsinya itu. Jadi sinergi BUMN ini apa? Kita kerjasama dengan antar BUMN yang lain. Nah, itu salah satu hal yang kita lakukan. Jadi misalkan apa nih? Misalkan kalau kakak di Cilegon itu BUMN itu ada apa? Ada dia pasti tahu nih yang kemarin rame-rame itu Krakatau Steel. Nah, Krakatau Steel kan luar biasa di Cilegon. Dia punya banyak lini bidang usaha yang ada di Cilegon. Yang itu kerjasama juga dengan
perusahaan asing. Nah, sinergi BUMN-nya dengan Barata apa? Ini salah satunya misalkan karyawan kami itu kalau berobat kita arahkannya ke RSKM. RSKM ini rumah sakitnya Krakatau. Jadi kita kerjasama tuh. Terus kemudian air mineral di BUMN, nanti adik-adik misalkan sudah kerja di BUMN dilihat deh. Pasti air mineral yang disediakan itu bukan air mineral yang merek luar atau yang merek-merek bukan BUMN. Jadi pasti mereknya BUMN. Kalau di kita itu ada Krakatau Daya Tirta. Nah, di situ kita kerjasama dengan Krakatau itu di situ. Minum kita juga disediakan oleh Krakatau. Jadi kerjasama semua kita. Nah, itu salah satu bentuk kolaborasi. Terus kemudian cognitive flexibility. Nah, jadi ini kemampuan dari adik-adik ketika mempelajari hal yang di luar dari kompetensi utama. Misalkan saya nih Kak Bagus, saya itu kompetensi utama saya pasti sesuai dengan background saya dong, sesuai dengan bidang saya. Bidang saya apa? Bidang saya kan SH. SH berarti hukum. Jadi harusnya saya bicara tentang kajian perundangan, terus kemudian saya bicara tentang kajian perjanjian yang akan dilakukan oleh perusahaan, terus kemudian mengkaji gimana perjanjian kerja dengan karyawan. Nah, itu adalah apa yang menjadi kompetensi wajib dari saya, dari kakak. Tapi kita bicara cognitive flexibility. Jadi kita tidak hanya bicara kemampuan atau kompetensi yang ada di background kita, tapi gimana caranya kita juga mempelajari hal yang lain. Kalau di kita itu ada misalkan saya kan di bagian HR ya. Ada istilah kalau pelatihan nanti ada dia juga pasti tahu. HR for non HR. Terus kemudian finance for non finance. Misalkan contoh-contohnya aja kayak gitu. Jadi kita mempelajari apa yang bukan di skup kita, tapi itu akan mendukung kinerja kita. Nah, itu kita bicara cognitive flexibility. Terus kemudian negotiation skill. Negotiation skill ini pasti. Kalau kita nggak bisa nego kan susah. Misalkan kalau ini kita bicara di bank, itu kebutuhannya juga tinggi. Nah, tapi itu macam-macam. Terus kemudian kita berorientasi dengan service. Service kita gimana nih? Kita istilahnya customer oriented. Jadi gimana caranya kita bisa menyenangkan customer sesuai dengan lingkup apa yang kemudian kita bahas. Ya kalau menyenangkan customer tapi di bidang yang lain kan juga bukan urusannya kita, tapi ini yang berkaitan dengan apa yang sudah menjadi service kita. Terus kemudian judgment and decision making. Jadi kita juga diajarkan untuk mengambil keputusan dengan segera. Ini tadi makanya ketika kita paham kompleks problem solving, ngeling lagi nih. Kompleks problem solving kemudian kita munculnya dari critical thinking. Kalau kita nggak critical thinking pasti kan kompleks problem solving kita juga akan tahu. Nah, kalau kita sudah tahu gimana cara untuk menyelesaikannya, maka kita harus bisa memutuskan. Nah, itu yang kita ajarkan juga, gimana kita bisa decision making-nya cukup bagus. Mbak Dia, nanti saya diingetin ya. Takutnya kelewatan. Oke, kemudian kita emotional intelligence. Emotional intelligence itu kayak gimana? Jadi, adik-adik nih ya, kadang ketika kita bicara di era milenial ini, kadang kita cuek. Cuek karena apa? Karena kita mungkin efeknya kita banyak berhubungan dengan gadget. Kita pasti pakai HP, sering laptop, mungkin kita sering browsing, tapi kita kadang melupakan bahwa kita ada lingkungan sekitar. Nah, emotional intelligence ini juga kemampuan dari kita untuk mengontrol emosi kita dan kemudian gimana kita bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai kemudian itu jadi sakit. Kalau emotional intelligence ini ada 5 hal kalau yang saya tahu. Jadi gimana kita bisa memahami emosi. Tujuannya itu aja. Kalau emosi yang kita bisa pahami, kita bisa gimana caranya untuk melampiaskan emosinya itu dalam hal yang positif. Jadi itu tujuannya.
Oke. Rencana? Nah, kita bicara kalau misalkan yang tadi 10 skill itu kita bicara tentang personal branding juga pastinya. Apa sih itu? Ada deh udah tahu belum personal branding? Gampangnya ini nih. Ini nanti silakan ya coba diisi di kolom komentar ya. Kira-kira ada ini punya idola nggak? Coba ayo diketikin tuh idolanya siapa sih? Saya punya idola ini, idola ini. Satu aja idolanya. Coba di kolom komentar diketik. Oke, ada Pak Ganjar. Ada lagi. Andi F. Noya. Ya, ini saya pernah juga ngikut seminarnya. Sri Mulyani. Oke. Ada lagi. Pak Jawa Timur nanti ada Gus Dur biasanya. Waduh ini mau dia Yunda. Serina, aduh. Raditya Dika, loh ini Tung Desem, Desi Anwar, loh, tuh macam-macam. Nah, tuh adik-adik kan pasti punya idola tuh. Kira-kira adik bisa gambarin nggak idola saya itu apa sih yang menjadi ciri khasnya dari idola saya itu? Coba, pasti tahu. Sebutin 3 aja. Oh, idola saya tadi misalkan Pak Ganjar, oh Pak Ganjar itu orangnya gini, gini, gini. Oh, Bu Sri Mulyani itu orangnya gini, gini, gini. Pak Andi F. Noya itu orangnya gini, gini, gini. Nah, cerdas, lugas, kritis. Inovatif, smart, milenial. Tuh. Siap, motivasi, peduli, gak pantang ambil resiko, gak pantang gagal. Mandiri, rajin, tidak lelah. Kreatif, humoris. Ini kayaknya Raditya Dika nih. Tuh, jadi apa yang jadi ciri-ciri dari orang itu itulah yang kita sebut personal branding. Kalau istilahnya nih gampangnya, kalau saya ambil dari ya yang istilah sederhana aja yang adik-adik gampang ininya ya. Kalau istilah-istilah yang textbook banget kan nanti susah. Kita istilahnya nih. Apa sih itu personal branding? Jadi ini kalau katanya Panji Pragiwaksono, pasti adik-adik kenal nih Panji. Personal branding itu kegiatan ngasih tahu orang kita siapa. Udah. Jadi personal branding itu kegiatan kita ngasih tahu orang itu kita tuh siapa sih? Kita tuh kayak gimana? Udah gitu aja. Nah, ini kalau kata Panji seperti itu. Jadi personal branding ini kita ngasih tahu ke orang kita siapa. Nah, kira-kira adik-adik sudah punya personal branding sendiri-sendiri nggak? Apa yang orang lihat dari adik-adik itu yang sering diomongin. Misalkan, oh ini ya orangnya ini kayak gini, kayak gini. Oh Panji tuh kayak gini orangnya. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah membentuk personal branding. Tinggal personal branding dari kita itu apakah sesuai atau enggak nanti setelah ini. Jadi ini kalau kita ngambil di kasus yang Trisha case ini ada nih. I want to be known for being independently innovative, deliberately collaborative, and strategically result-oriented so that I can deliver superior financial outcomes for my business. Jadi dia ingin terlihat mandiri secara inovasi, terus kemudian deliberate, kolaboratif, dan secara strategis berorientasi hasil.
sehingga saya bisa memberikan penghasilan yang superior. Jadi dia pingin untuk terlihat dalam 3 hal ini. Nah, ketika adik-adik misalkan punya apa yang diinginkan, misalkan personal branding saya pingin kayak gini, yang itu saya yakinnya harus dicocokkan sama kebutuhan. Next-nya, nah ini. Apakah brand identity yang ingin ditunjukkan oleh adik-adik itu sesuai, menggambarkan nggak diri saya? Jangan sampai apa yang kemudian ingin dimunculkan oleh adik-adik sebagai personal branding yang baru nantinya, itu bukan menggambarkan diri adik-adik. Jadi saya terpaksa, misalkan kayak gitu. Nah itu pasti akan susah, Bang. Jadi tinggal kita menggali apa sih yang sebenarnya kita punyain, yang itu sebenarnya sudah menjadi dasar dari kita, tapi kita tidak sering memunculkannya. Jadi kayak gitu. Terus kemudian brand identity yang adik-adik akan munculkan itu memiliki nilai tidak di organisasi saya atau menjadi kunci dari stakeholders. Jadi apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi, kira-kira apa yang menjadi personal branding tadi, kira-kira itu bernilai atau bermanfaat enggak untuk lingkungan saya. Dan resikonya apa? Kalau saya ingin untuk mengeluarkan apa yang tersimpan dari diri saya, yang ingin saya tunjukkan sebagai personal branding dari saya itu, kira-kira saya bisa menghidupkan personal branding ini enggak? Kalau rekan-rekan tidak bisa menghidupkan, kalau adik-adik nggak bisa menghidupkan, maka bisa jadi kemungkinan itu bukan brand identity yang memang benar-benar menunjukkan itu adik. Jadi itu. Oke. Next lagi. Nah, yang tadi kita bicara tentang personal branding kita. Personal branding kita itu banyak nanti cara untuk kita memunculkannya. Salah satunya dengan berpositif sosial media. BUMN yang adik-adik juga perlu ketahui bahwa tracking kita terhadap calon pekerja atau calon karyawan itu salah satunya adalah dari sosial media. Jadi kalau adik-adik ngelamar ke BUMN, jadi kalau nanti adik-adik itu melamar ke BUMN, itu salah satu tracking yang akan kita lakukan adalah dari sosial media rekan-rekan. Itu di BUMN sedang digalakan. Jadi ini kita ngelihat nih sejarahnya atau ke belakangnya sosial media yang kita lakukan itu positif enggak? Kira-kira gimana sih? Gimana cara kita bangunnya? Yang pertama nih adik-adik harus lihat nih gambar nih. Nih, sampai kapan kau ubah tangisanku menjadi senyuman enak indah? Kira-kira, ini pertanyaan saya. Nih, gimana perasaan adik-adik kalau ngelihat status yang kayak gini? Atau gimana perasaan dari rekrutmen? Orang rekrutmennya kalau sudah ngelihat, oke, kita harus ngelihat tracking dia dari sosial medianya. Tag buka, ternyata waduh, barusan dia bikin kayak gini. Perasaan adik-adik kayak gimana? Perasaan kami yang di rekrutmen akan seperti apa? Oh, itu. Padahal faktanya, kalau ini fakta juga guyonan ya. Jadi ketika kita men-share itu, curhat kegalauan kita itu di sosial media itu semacam jalan-jalan tapi nggak pakai celana. Kan malu ya.
curhat-curhat kegalauan, aneh-aneh. Apalagi yang galaunya kayak gini. 30 orang simpati, 70 mungkin ngetawain. Nah itu. Jadi jangan lakukan ini. Ini kalau misalkan adik-adik masih ada yang kayak gini ya, stop mulai sekarang. Atau delete-deletin deh. Oke. Jadi yang harus ada dilakukan, yang pertama, ketika kita punya sosial media, tracking dari kita, BUMN, yaitu yang pertama nama harus sama. Kalau bisa sama. Jangan nama yang ale-ale. Misalkan Budi gitu. Budi selalu ingin dicintai. Apalagi selalunya pakai bahasa alay. Selalu ingin dicintai. Jangan. Jadi pakai nama yang normal aja. Misalkan kita bicara di sosial media kita apa ya yang sekarang? Instagram, Twitter, Facebook. Nah, kita pakai yang kira-kira namanya itu normal aja, Tinder, macam deh. Terus kemudian sebisa mungkin ketika saat ini kita masih belum, mungkin ke depan kita bisa bikin posting yang kontennya itu positif. Tapi ketika adik-adik posting konten yang positif, pastikan cek dulu kebenarannya. Jadi jangan sampai ketika kita posting sesuatu hal, ternyata itu kebenarannya nggak benar. Misal nih kita ngambil dari laman yang verifikasinya nggak jelas. Langsung aja kita posting ini kontennya positif nih, posting aja. Ternyata konten yang disampaikan tadi nggak sesuai. Terus kemudian ikut grup dan akun komunitas yang bermanfaat. Tuh. Jadi misalkan di grup WhatsApp, terus di grup Instagram, misalkan kita ikutin tuh orang-orang yang komunitas yang bermanfaat. Jadi apa yang kita buka nantinya, apa yang kita terima nantinya itu adalah makanan yang sehat, kayak gitu. Jadi jangan ikut komunitas atau komunitas grup dan akun yang postingnya tuh nggak banget. Terus nah, ini jadi ajang personal branding kita juga. Jadi kita juga bisa menunjukkan bahwa saya tuh orangnya kayak gini itu lewat postingan kita. Lewat akun sosial media kita. Terus kemudian update profil secara berkala. Jadi misalkan adik-adik sudah pernah tadinya bikin akun Facebook, belum punya pengalaman ini. Nah, yang paling penting nih, ini juga LinkedIn. Adik-adik harus punya. Kalau saya yakin sih harus ada. Jadi iklan lowongan atau job itu di LinkedIn tuh banyak banget. Di LinkedIn tuh banyak banget. Nanti adik-adik coba deh lihat LinkedIn saya juga. Nanti saya banyak juga tuh teman-teman HR. Jadi saya ikut juga di komunitas HR, jadi apa yang di-sharingkan oleh mereka itu luar biasa. Mau dia sharing materi, mau dia sharing lowongan, tuh banyak banget. Jadi nanti adik-adik bisa ikutin. Siapa tahu nanti ada lowongan yang bisa sesuai sama adik-adik nih. Nah, yang saya sampaikan tadi, update profilnya berkala. Jadi misalkan tadi kita awal di LinkedIn kita belum mengikuti pelatihan A, terus kemudian 5 bulan kemudian kita sudah ngikutin tuh pelatihan A, B, C, D. Tapi kita tidak update profil kita. Yang terlihat ya rekan-rekan masih tidak berubah dari 5 bulan yang lalu. Nggak berubah dari 6 bulan yang lalu. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau kita bicara CV ya, adik-adik pasti kan juga akan ngerjain ketika kita mau ngelamar kita bikin CV. Kalau saya dulu, karena zaman saya mungkin masih 50-50 antara dia ngirimnya lewat email atau kirimnya lewat pos secara langsung. Ini kalau pos itu kita bikin yang
kreatif, kadang kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya dulu zaman saya pakai amplop, amplopnya jangan yang biasa, mungkin yang amplop yang berbeda. Jadi ketika tumpukan amplop yang banyak itu kita masih bisa terlihat. Itu awal yang bisa menunjukkan kalau kita itu different. Dan itu hal yang bikin rekruter juga akan melihat, apa nih? Pasti akan kelihatan kalau itu berbeda. Tapi itu ketika adalah dari sisi kita ngirimnya langsung. Tapi kalau kemudian kita sekarang kan beda-beda tuh, nggak ada yang langsung. Rata-rata kan lewat email. Nah, gimana caranya juga nanti kita harus lihat. Jadi apa yang kita sampaikan di CV itu kalau bisa secara singkat, tapi cukup informatif. Jadi kita jelasinnya itu nggak banyak-banyak, tapi itu cukup menjelaskan kita itu kayak gimana. Terus kemudian kreatif, yang saya bilang tadi. Terus kemudian cek, jangan sampai tipu. Kadang kalau kita ngelihat itu banyak, ada orang yang nggak cek. Berarti itu setidaknya kalau dari kami, recruiter, kita bisa ngelihat bahwa, oh, orang ini berarti kurang teliti. Satu poin sudah langsung kita lihat. Jadi jangan sampai ketika kita cek benar. Kalau bisa tidak ada yang salah tulis. Jadi itu. Kadang nih adik-adik, saya yakin pasti ketika ngirim lowongan by email itu tidak hanya sekali, pasti berkali-kali. Dan rata-rata apa yang adik-adik lakukan itu biasanya kan mengcopy atau men-forward email sebelumnya yang sudah dikirimkan ke tempat yang lain. Biasanya kan kayak gitu. Nah, yang harus dicek itu kolom suratnya, tujuannya yang di atas tuh, di bawahnya alamat email yang dituju, biasanya kan ada apa nih judulnya dari email tuh apa. Kadang itu yang tipu. Sekarang lowongannya itu sebagai staff, misalkan kalau di saya ada staff rekrutmen, ternyata tulisannya bukan staff rekrutmen karena dia sebelumnya udah ngirim di perusahaan yang lain, lowongannya itu bukan staff rekrutmen tapi staff payroll, masih ketulisnya staff payroll. Udah gitu ada terus tulisannya FW lagi depannya, forward. Nah itu juga adik-adik harus cek tuh, harus cek bener. Terus kemudian ya kalau sekarang kan template udah banyak ya, jadi pakai template aja nggak masalah. Yang penting dari template itu memang menggambarkan adik-adik, jadi bukan tidak menggambarkan adik-adik. Oke. Nah, ini contohnya. Mungkin informatif, kemudian ya beda nih, adik-adik rekan-rekan rata-rata mungkin kan formatnya portrait, ya kita bikin yang beda dikit lah, walaupun landscape juga mungkin ada banyak, tapi paling enggak kan kalau yang paling sering itu kan portrait. Terus simple, jadi nggak banyak apa yang dikasihkan. Jadi simple apa yang disampaikan oleh adik-adik, nggak banyak ininya ya. Dan nih kontaknya jangan sampai lupa. Apa yang menjadi kontak dari adik-adik. Nah, jadi apa yang kemudian dilihat dari satu hal itu, pasti kita harus mendeskripsikan diri kita. Adik-adik itu punya kemampuan apa sih? Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Semakin singkat, semakin terlihat. Karena apa? Karena kadang kita nggak ngelihatnya
baca kayak kita baca kalimat, tapi kita baca poin-poinnya aja. Terus kemudian kontak kita include sosial media juga, misalkan. Tulis saja sosial media adik-adik yang sekiranya itu terawat. Terawat itu dalam hal apa dari sisi materi yang disampaikan sih. Terus kemudian soft skill. Hard skill kita apa? Soft skill kita apa? Terus kita kemudian punya pengalaman kerja nggak? Misalkan nggak ada pengalaman organisasi deh. Munculin, kalau bisa dimunculin. Jadi pengalaman organisasi apapun dimunculin. Kalau kakak dulu pernah punya pengalaman organisasi, bahkan organisasi yang kakak ikutin nih organisasi, kalau zaman dulu ya organisasi ini juga lah, ekstra kampus. Jadi organisasi kan tidak hanya intra kampus, kalau intra kampus itu biasanya BEM. Kakak dulu ikut yang ekstra kampus yang sekarang yang banyak dulu sih HMI, terus kemudian mungkin kami. Nah itu macam-macam. Terus kemudian ketika kita sambil menunggu, sebisa mungkin misalkan ada pelatihan-pelatihan, apalagi kalau sekarang nih banyak pelatihan-pelatihan online yang gratis. Banyak materi-materi yang kita bisa terima itu gratis. Nanti di sosial medianya apa di kontaknya kakak nanti kakak kasih deh. Jadi nanti kita bisa saling komunikasi. Mungkin siapa tahu kakak juga punya informasi tentang lowongan atau mungkin ada informasi tentang pelatihan-pelatihan gratis. Kalau sekarang kan banyak banget tuh Zoom webinar yang free kayak gitu. Nanti ya sebisa mungkin kita juga saling connect lah. Terus kemudian presentasi. Jadi ketika adik-adik kita mempresentasikan sesuatu, kita bicara tadinya kita masih belum masuk ya ke dalam materi, tapi ketika kita sudah masuk atau kita sudah di dalam proses recruiter, kita kan harus menyampaikan beberapa hal. Ada yang kalau sekarang, apalagi sekarang, misalnya pasti kita akan diminta untuk presentasi juga. Di luar interview misalkan. Kita akan menyampaikan presentasi. Presentasinya kita kayak gimana sih? Nih, ini kalau struktur slide-nya kayak gini, misalkan kakak nih, sebagai orang yang membaca itu pasti akan melihatnya tuh, boring banget ya. Ini kalau saya baca sampai selesai ngantuk juga, poinnya banyak. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan sama orang ini? Oke, nah how do you feel? Gimana nih perasaan adik-adik kalau ngelihat slide kayak gini? Saya yakin pasti juga adik-adik pasti belajar bikin slide yang menarik, yang gitu. Cuman sebisa mungkin kadang kita kalau dulu misalkan disuruh jelasin kan ada pasti materi kita nyampaikan tentang jadi kita nyampaikan tentang apa yang kita mau sampaikan. Jadi materi kita apa? Ketika kita bicara itu kan kalau adik-adik dulu misalkan kita bicara ada pengertian apa gitu. Sebutkan pengertian ini pasti akan tertulis menurut pengertian menurut siapa. Pasti kita akan munculin semua tuh. Nah, itu kalau kayak gitu kan kadang kita boring ya. Kita yang baca itu panjang banget nih isinya. Kalau bisa kita bikinnya itu jadi kita ada yang kita kasih animasi atau gambar-gambar kayak ini. Ada gambar yang kita kasih. Terus kemudian nah, kata kunci. Jadi kita ambil kata kuncinya aja, keywordnya aja. Gak usah kita munculin semua satu kalimat lengkap. Yang bikin malah tambah pusing nantinya. Terus kemudian font. Yang kita gunakan fontnya harus jelas. Jadi apa yang kita sampaikan itu cukup jelas. Warna tulisan juga cukup menarik. Jadi apa yang kita sampaikan itu pertama dari sisi materi sudah cukup bagus, tapi kemudian dari sisi tulisan
kadang nggak terlihat. Nih, kita juga harus ngelihat tuh, kadang kalau misalkan kita presentasinya secara langsung, itu ada yang pointer, terus kemudian apa yang akan disorotnya itu jadi rusak juga gambarnya. Kita harus ngelihat itu. Makanya tulisan yang kita gunakan adalah tulisan yang aman aja. Terus background-nya simple aja, nggak usah banyak-banyak aneh-aneh. Nah, ini lagi do not tipu, jadi jangan sampai salah ketik. Terus lebih baik kita gunakan grafik. Kadang kan kayak gitu. Kadang ada yang orang jelasinnya pakai tulisan. Padahal yang dia mau sampaikan itu grafik. Misalkan kita nulis, oh di Jawa Timur itu tahun 2020 ada 50 orang yang sakit diabetes misalkan. Terus kemudian di tahun 2019 ada 30 orang. 2018 ada 40 orang. Nah, daripada kita bikin tulisan angka, kan kita lebih enak bikinnya dari sisi grafik. Oh, langsung kelihatan kan, oh trennya kayak gimana. Jadi itu. Nah, terus ketika kita penyampaian, kita juga harus bisa. Kita harus mampu tuh. Kita kadang nyampaikan apa yang kita sampaikan itu mungkin ya kalau misalnya kita nggak biasa, kadang grogi itu bikin kita keringetan. Suara kita ngeder. Terus kemudian mungkin kita sering mainin pointer. Ada tuh orang saya pernah ketemu dia jelasin sambil ngomong dikasih pertanyaan pointernya dipencet terus sambil ngomongnya gini-gini. Terus kemudian kan itu kan mengganggu uh, kita sebagai recruiter. Akhirnya kita kan juga kan mau ngeliatnya apa itu. Fokus kita terganggu jadinya. Kita nggak fokus ke dia jelasin tapi fokus ke mana ini. Pointernya nyalanya di mana nih arahnya. Nah, itu salah satunya. Jadi yang pertama ada harus lakukan adalah kuasai materi. Jadi kalau kita menguasai materi, maka kita tidak akan membaca slide itu secara langsung. Walaupun kita pasti tetap akan membutuhkan saat-saat untuk kita lihat slide lagi. Tapi ketika kita lihat slide, kita tahu judulnya, kita tahu kita mau ngomong apa aja. Dan itu runtut sesuai dengan apa yang ada di slide tersebut. Terus kemudian penyampaian kita. Orang ketika kita nyampaikan, selamat pagi Pak, ini yang akan kita sampaikan seperti ini, mungkin kita perlu ini. Nah, beda kan sama selamat pagi Pak, ini kita akan nyampaikan hal yang ini. Nah, hal yang kita sampaikan ini adalah sesuatu hal yang menarik saat ini. Orang akan antusias mendengar itu berbeda dengan yang tadi yang pertama tadi saya kasih contohnya. Jadi ketika kita menerima suatu materi, orang kita jelasnya cukup bagus, itu makanya kan macam-macam tuh. Oke. Terus lugas dan jelas. Apa yang kita sampaikan itu harus lugas dan jelas. Jadi jangan sampai bahasanya kita itu tidak dimengerti. Kadang ada, saya punya teman juga. Kalau saya tanya itu kadang kayak kalau orang Jawa ngomong geremeng. Padahal kalau ditanyain jelas, dia ngomongnya ya jelas. Tapi ketika fokus pertama kali kita ajak ngomong, dia pasti ngomongnya akan agak geremeng. Jadi kalau kita nggak ngomong, hah, baru dia akan setelah itu memperbaiki intonasi dan kalimatnya, kata-katanya dia akan diperbaiki. Gestur. Kadang kalau rekan-rekan ini nanti misalkan diminta untuk presentasi, di depan saya dulu soalnya ketika saya ujian atau tes di perusahaan saya sebelumnya itu saya diminta untuk presentasi. Presentasi saya untungnya gampang. Gampang itu kayak gini. Karena cuma diminta untuk mempresentasikan seminar proposal saya waktu itu. Jadi ketika saya kuliah, ketika kita mau lulus, kita kan pasti ada sempro ya, seminar proposal. Nah, waktu itu saya cuma diminta untuk menyampaikan seminar proposal saya. Jadi saya bikin presentasinya waktu itu sesuai dengan seminar proposal saya. Nah, kuasai medannya ini kayak gimana? Kadang ya, kita diam di satu tempat. Hanya di titik itu kita. Kita lagi presentasi, layarnya misal di sana, kita diam aja di sini sambil jelasin.
Kadang itu juga kita bisa menguasai materinya atau menguasai medannya, kita juga bisa gerak, jadi jangan kaku. Gerak itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk ngurangin tekanan atau ngurangin stres. Jadi dengan bergerak, misalkan kita gerak lagi ke sana, itu kita akan berkurang tuh rasa dari stres kita. Daripada kita diem aja nanti kelihatan, apalagi kalau udah keringetan. Itu tambah tekanannya tambah gede lagi loh, adik-adik pas jelasin presentasi keringetan terus kemudian suaranya ngeder, itu lebih baik berhenti dulu, tarik napas, setelah itu baru kemudian bicara lagi. Karena apa? Karena recruiter itu kita ini kok bukan orang yang mendesak rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan minta izin pun pasti akan diizinkan. Jadi mohon maaf Pak, saya izin dulu untuk menarik napas atau ke toilet. Kemudian visualisasi kita positif. Jadi kita itu berpenampilannya positif. Itu kadang juga dilihat, apalagi di kita di BUMN itu cukup visualisasinya cukup ini ya. Beda mungkin kalau dengan perusahaan swasta, misalkan swasta asing. Kalau di kita itu masih ada seragam. Tuh. Mau dia kerja di perusahaan bank, mau dia kerja di industri, pasti seragam itu masih aja ada. Bahkan di Telkom yang mungkin kita bicaranya mereka lebih besar inovasinya daripada kami-kami yang di manufaktur. Kalau kami yang di manufaktur kan kita job order. Tapi kalau mereka kan biasanya lebih fleksibel, tapi pun tetap sama juga. Kemudian kuasai dan gunakan peralatan. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi gunakan peralatan kayak pointer itu jangan dipencet terus. Ketika kita jelaskan lepas. Ketika kita pingin orang fokus pada materinya, kita pencet pointernya. Di materi yang kita pingin sampaikan. Di materi yang kita ingin recruiter itu ngelihat. Jadi itu. Karena mau nggak mau, pasti ketika muncul warna merah, misalkan, atau warna hijau dari pointer yang kita pencet, orang akan ngelihatnya ke sana. Fokus langsung. Itu. Nah, ini kadang interview. Nanti kita bisa ngobrol banyak nih. Saya punya pengalaman banyak ya. Maksudnya mungkin adik-adik juga banyak juga yang pasti pernah mengalami interview. Dan interviewer macam-macam. Model orangnya macam-macam. Ada yang cuma dengerin, kita jelasin, ada yang dia antusias, nanya-nanya, ada yang kadang kita nggak pengen dia banyak tanya, itu macam-macam kan. Tapi setidaknya kita menyampaikan, kita siap dengan apa yang ditanyakan. Kalau interviewer, kita bicara bukan interview yang teknis dulu ya, kita bicara dari sisi HR. Kalau dari sisi HR, yang kita tanyakan pasti hal yang sifatnya umum-umum. Kalau dari sisi user, baru mereka yang akan menanyakan hal-hal yang lebih spesifik. Yang pertama mungkin umum ya, kita memperkenalkan diri. Terus kemudian biasanya pasti interview itu pasti ada yang tanya juga. Tahu lowongan dari mana? Kenapa interviewer itu akan menanyakan hal itu? Sama kayak tadi pagi. Awal tadi. Rekan-rekan tahu nggak Barata? Nah, itu salah satu poin yang harus adik-adik cari ketika akan melakukan proses interview. Jadi tahu dari mana? Tahu lowongannya dari mana? Misalkan, oh kita tahu dari surat kabar misalkan, tahu dari job street. Terus tahu nggak perusahaan kita itu apa? Nah ini pertanyaan yang menunjukkan antusias dari adik-adik untuk melamar di tempat itu. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika kita melamar itu pasti juga ada motivasi. Ini pasti ditanya juga. Jadi adik-adik ngapain sih melamar ke sini? Kenapa melamar ke sini?
terus kemudian target di perusahaan kayak gimana. Nah, ini kadang interview ini adalah proses yang biasanya sudah kita lakukan setelah psikotes kan kayak gitu. Nah, di psikotes itu kita dapat hasil dari adik-adik ketika melakukan prosesnya. Nah, salah satu cara melihatnya juga kalau dari kami nih target di perusahaan. Target di perusahaan, misalkan adik punya 5 tahun ke depan pingin kayak gimana. Di nanti kalau ada orang psikologi, jadi kita tuh ada misalkan materi soal tentang DISC, itu yang menggambarkan dirinya di adik itu kayak gimana. Oh, saya ini orang ada 4 ya, 4 ini terpisah dari 2. 2 ini introvert, yang 2 ini ekstrovert. Nah, ekstrovertnya tuh kayak gimana? Orang ini ekstrovert yang mendominasi. Orang ini ekstrovert yang banyak ngomong, komunikatif. Nah, itu ada macamnya. Nah, ngelihatnya juga dari pertanyaan ini, target di perusahaan kayak gimana, itu kita ngelihatnya dari apa, orang ini visioner nggak. Kalau orang visioner itu kalau istilah di kami itu, oh dia masuk kategori orang yang comply nggak. Jadi ada compliant nggak nih, orang ini compliant nggak. Macam-macam. Jadi kita tuh kalau DISC yang saya sampaikan tadi, DISC itu dominan, influence, steadiness, sama compliant. Nah, itu masing-masing itu punya ciri. Cirinya dilihat dari mana? Dari soal psikotes yang tadi diisi. Nah, dari situ kita lihat nih kecocokannya. Oh, orang ini kalau misalkan saya tanyain ini mungkin dia akan menjawabnya tidak secara detail. Tapi kalau orang ini harusnya dia jawabnya detail nih. Nah, itu macam-macamnya. Terus kelebihan dan kelemahannya apa? Pasti itu ada pertanyaan. Sebisa mungkin kelemahan yang kita sampaikan itu kita mempunyai reason untuk menguranginya. Jadi misalkan kelemahan, saya pelupa Pak, makanya saya selalu nyatet di note. Saya pelupa Pak, saya pasti punya note tapi. Jadi itu, jadi selalu ada kelemahan, kita harus bisa menjelaskan, kita harus bisa menyampaikan. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa kita mendefine diri kita sendiri. Jadi kita sudah melakukan pengukuran terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau adik-adik sendiri tidak bisa mengukur dirinya, itu kan pasti akan jadi pertanyaan. Pasti kita tahu kelebihan dan kelemahan kita, cuman kadang kita kan nggak akan menyampaikan. Nah, cari kelemahan kita yang kita bisa menjawabnya dengan satu tindakan untuk menguranginya. Jadi itu. Terus kemudian ketika kita menghadapi tekanan akan seperti apa? Ini juga hasil dari psikotes. Jadi ketika hasil dari psikotes pasti akan ada pertanyaan ini. Cocok nggak dengan hasil dari psikotesnya? Jadi macam-macam orang pasti akan menghadapi tekanan juga akan berbeda-beda. Kalau di kolom yang saya sampaikan tadi misalkan kita ada tes DISC ya, nanti adik-adik coba cari aja. Itu ada yang menggambarkan ketika kita dalam tekanan, ketika kita tidak dalam tekanan seperti apa, itu akan muncul nih karakter-karakter kita. Nah, itu juga akan dilihat. Terus kemudian yang menunjukkan kita antusias di perusahaan tersebut adalah ketika kita bisa mengajukan pertanyaan. Jadi pastikan adik-adik nyiapin tuh pertanyaan. Jadi ketika akan diinterview, siapin juga pertanyaan untuk nanti akan disampaikan. Yang paling sering kan pasti pertanyaannya akan proses berikutnya. Pasti banyak tuh pertanyaannya. Kak, proses berikutnya nanti akan seperti apa? Saya perlu menunggu berapa lama? Nah, itu tuh. Kalau di kami sekarang kami memastikan bahwa bagaimanapun hasilnya, mau dia lolos mau dia nggak lolos, kita akan menyampaikan progresnya. Jadi kadang ada yang tidak menyampaikan progresnya, oh saya nggak lolos nih kayaknya nih, gue nggak pernah dihubungin ya. Kadang kan ada yang orang akhirnya bertanya-tanya. Jadi kalau di kita, nanti kita itu sudah menentukan bahwa tes yang kita lakukan, mau dia lolos nggak lolos, kita akan nyampaikan hasilnya. Karena kita nggak mau karyawan-karyawan atau calon karyawan tersebut menunggu kita. Nah, ini yang terakhir, jadi terakhir dan ini yang paling penting juga salah satunya self effort. Jadi jangan sampai kita lupa untuk berdoa dan meminta doa. Jadi kayak gitu.
minta doa sama siapa? Ya sama orang tua, misalkan masih ada. Terus kemudian kita juga berdoa selalu, karena insya Allah pasti akan selalu ada uh, jalan untuk kita mendapatkan rezeki. Jadi ketika kita gagal di sana, kalau saya dulu selalu punya pemikiran. Jadi ketika saya gagal di perusahaan A, saya selalu memotivasi diri saya itu, oh ya, ya sudah, alhamdulillah berarti dia nggak mendapatkan apa yang kemampuan saya tidak bisa saya aplikasikan di sana, ya udah, berarti saya akan bisa mengaplikasikannya mungkin di perusahaan yang lain, atau mungkin setelah ini saya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, misalkan. Saya selalu memotivasi positif apa yang saya lakukan, dan kemudian saya mengevaluasi dari kegagalan itu, kira-kira saya itu gagalnya di mana. Karena pasti adik-adik ingat apa yang disampaikan sama apa yang diisi, misalkan. Itu pasti kita ingat. Oh, kemungkinan saya salah mungkin ketika ngomong kayak gini. Oh, mungkin saya salah ketika bertindak ini. Mungkin nggak sesuai dengan apa hasilnya. Jadi itu. Uh, Soft effort juga penting. Itu materi saya hari ini, dan nih kalau kata Albert Einstein, important thing is not to stop questioning. Jadi silakan bertanya, sebisa mungkin Kak Bagus akan jawab, dan saya harap kita juga tidak hanya di satu sesi ini aja, nanti rekan-rekan atau adik-adik juga bisa connect dengan saya untuk komunikasi lanjutan. Siapa tahu saya punya info-info di luar terkait dengan lowongan dari mungkin tidak hanya di Barata, tapi ada perusahaan-perusahaan yang lain yang butuh adik-adik, yang butuh posisi-posisi yang dimiliki oleh adik-adik, dan itu bisa bermanfaat. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dea mungkin bisa dipandu lagi. Baik, terima kasih Pak Bagus materinya. Ya, Menarik sekali ya teman-teman. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Saya bacakan langsung ditanggapi begitu saja Pak. boleh. Nanti Baik. saya akan tanggapi sebisa. Ada Pak Doni juga di sini ya, enggak? Ada Pak Doni ya sepertinya. Oh iya. Saya dinilai sama Pak Doni nih. Saya bacakan ya Pak. Yang pertama itu dari Rizky Vijayanti dari Fakultas Teknik. Selamat Boleh. pagi Pak, saya wanita teknik mesin. Dan jujur saja banyak lowongan yang entah diskriminasi gender atau bagaimana, tetapi wanita teknik mesin itu jarang dibutuhkan. Untuk lebih menjual, apakah lebih baik untuk mengikuti sertifikasi-sertifikasi ya Pak? Terima kasih. Oke. Ya, yang saya sampaikan tadi mungkin hampir mirip juga. Jadi ketika adik-adik itu punya sesuatu hal yang berbeda, itu pasti akan lebih dilirik. Sama halnya ketika kita sambil menunggu lowongan itu datang, itu kita bisa untuk melakukan ujian-ujian atau tes-tes tadi. Termasuk sertifikasi. Misalkan kita dapat pelatihan nih yang mungkin non formal, yang tidak dalam bentuk sertifikasi, itu juga pasti akan membantu. Apalagi yang kita punya itu kemampuan yang tersertifikasi, itu pasti akan lebih dilirik. Yakin saya. Oke, baik Pak. Sudah menjawab ya Mbak Rizky. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Andrew Handara, Teknik Fisika. Ya. Selamat siang Pak Bagus, saya Andrew dari Angkatan 2018. Ingin bertanya karena saya akan menghadapi kerja praktek pada Januari 2021. Pertanyaannya tentang job seeker, saya ingin bertanya, banyak anggapan bahwa udah KP di tempat ini aja, siapa tahu kamu nanti dilirik biar bisa masuk kerja setelah lulus. Oh, biasanya magang gitu, Pak. Magang Ya. perusahaan. Nah, pada lapangannya, apa pendapat Pak Bagus sebagai HR dan GA suatu perusahaan? Pandangan Bapak terkait anak KP, KP ini kerja praktek. kerja. Mm-mm. Oke.
Yang pertama ya, jadi ketika kita bekerja itu atau kita magang lah, pasti tujuannya kita kan positif. Positif dalam hal apa? Positif untuk memberikan uh, positif memberikan kepada perusahaan dan positif menerima apa yang diberikan oleh perusahaan. Jadi kita bisa memberikan dua hal ini. Yang berikutnya, ketika kita bicara positif tersebut, mohon maaf bentar ya. Ya, Kalau mau itu minta izin cuti Pak Sita, Pak Sita. ke Pak Wario ini enggak, tapi dua. Oke, saya lanjut lagi. Mohon maaf ya. Oke, jadi yang paling mudah kalau saya boleh bilang ya, gampangannya kan rekan-rekan tuh kalau sudah KP misalkan kerja praktek di satu tempat, itu kita bicaranya kan kayak gini, saya sudah ngajarin anak ini, saya punya kebutuhan di situ. Memang paling mudah langkah yang kita lakukan bahwa ketika kamu memang sudah memenuhi persyaratan yang kita butuhkan, pasti kamu akan lebih dilirik. Karena apa? Karena sudah familiar dengan apa yang akan dikerjakan di tempat itu. Kan kalau dari sisi kami ya lebih mudah menerima orang yang sudah familiar dengan pekerjaan itu daripada saya harus merekrut membutuhkan waktu lagi untuk memastikan. Padahal ketika saya merekrut, yang pertama saya pasti dapat hal yang baru dulu untuk orangnya. Yang kedua pasti hasil psikotes kadang kan berbeda. Apa yang rekan-rekan ketika sudah berada di internal perusahaan itu bisa jadi ketika rekan-rekan menyampaikan atau memberikan hal yang positif itu pasti akan dilihat ketika perusahaan tersebut ada kebutuhan. Jadi itu. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya ya Pak, dari Bahtiar, manajemen sekolah vokasi. Selamat siang Pak, ingin bertanya terkait CV. Kreativitas CV apakah harus diterapkan untuk semua posisi? Gitu. CV diterapkan sama di semua posisi. Iya, kreativitas. Kreativitas CV apakah harus diterapkan untuk semua posisi? Mungkin ada beberapa lowongan yang hanya perlu CV dengan format casual gitu. Oh, kreativitas itu kan maksudnya kita bikin CV itu yang umumnya aja. Jadi template-nya itu kayak gimana? Itu yang kita sampaikan. Jadi yang saya sampaikan tadi juga salah satunya jangan sampai adik-adik ketika mengirimkan CV ke perusahaan A dan perusahaan B, itu tipenya itu di nama perusahaannya. Kadang kan kayak gitu. Kita sudah ngirim ke Sampurna tapi namanya masih Jarum. Kan itu pasti akan terlihat. Terus kita lowongannya tadinya di staf rekrutmen, di Sampurna sekarang stafnya itu bukan staf rekrutmen tapi staf personalia. Karena kita sudah ngopinya lagi tadi nggak kita cross check lagi. Karena kita ngelihatnya sama lowongannya sama-sama, ternyata beda. Nah itu. Nah kalau CV yang kreatif tadi yang kita sampaikan itu kalau bisa CV yang kita bikin itu bukan CV yang biasa. CV casual yang umum gitu ya. Kalau bisa sih kita punya hal yang different kalau saya. Tapi bukan different yang mengganggu ya. Tapi apa yang kita sampaikan itu cukup informatif tapi memiliki sesuatu hal yang berbeda yang bisa dilihat. Itu Mbak Dea. Baik Pak, pertanyaan berikutnya ya dari Kemal FTP, Fakultas Teknologi Pertanian. Selamat pagi Pak. Mau bertanya terkait 10 skill
di 2020 untuk milenial. Seperti yang kita ketahui bahwa ada proses awal pendaftaran sebuah pekerjaan. Harus melalui tahap seleksi dokumen. Bagaimana kita meng-highlight skill tersebut pada CV atau resume kita, Pak? Karena 10 skill ini merupakan skill-skill yang tidak terukur. Terima kasih. Halo, iya. Yang Kak Kemal ini ya. Ya, Bagaimana kita meng-highlight skill tersebut pada CV resume kita, Pak? Karena 10 skill itu merupakan, nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika ini 10 skill yang memang nanti akan di-develop sama BUMN dan sekiranya juga dari rekan-rekan ini punya kemampuan itu. Nah, pertama misalkan kita ngukur rekan-rekan ini punya kemampuan enggak untuk problem solving, mungkin critical thinking atau apa. Itu ketika rekan-rekan mengikuti organisasi, itu pasti beberapa hal walaupun tidak banyak, pasti juga akan diajari. Nah, ketika kita memunculkan, oh kita pernah mengikuti organisasi ini, setidaknya dari situ kita bisa ngeliat, oke kalau orang ini pernah mengikuti organisasi, maka harusnya dia bisa kolaboratif with others. Jadi kan kayak gitu. Oh kemungkinan ini kalau dia ikut organisasi ini, misalkan dia kemudian jadi ketuanya, maka saya yakin dia pasti setidaknya dia punya kemampuan untuk membuat decision making, critical thinking-nya pasti ada. Nah, itu jadi ketika kita punya pengalaman organisasi, bahkan sekecil apapun kita tunjukkan. Karena apa? Ketika kita pun hanya menjadi anggota, itu menunjukkan bahwa kita punya satu skill yang kita ada di sana. Misalkan kita pasti ada collaborative with others. Terus kemudian bisa jadi kita akan nge-link sama apa? Sama emosional tadi. Emotional intelligence tadi. Nah, hal-hal sekecil itu yang bisa menunjukkan kita punya kemampuan seperti apa. Kayak creativity tadi misalkan kita bikin hal yang berbeda dalam bikin serve, bahkan dalam hal CV tadi, kan itu juga pasti akan terlihat. Terus kalau kita punya pengalaman organisasi tadi berarti kita bisa collaborating with others. Apalagi kalau kita punya pengalaman sebagai sekretaris misalkan, oh berarti kita juga pasti punya kemampuan untuk manajemen, people management kah? Karena kan mau nggak mau dia ketika jadi sekretaris ataupun jadi bendahara kan dia harus membagi budget dana, itu kan pasti dia harus punya kemampuan untuk negosiasi sama orang-orang itu. Orang-orang yang punya program. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita munculkan dan itu bisa melihat atau bisa kita lihat sebagai salah satu poin pendukungnya. Jadi kalau dia pernah ikut organisasi nih, jadi kemungkinan dia orangnya pasti punya kemungkinan akan ada kemampuan ini. Itu kan kita tidak bisa mengukur di awal memang. Makanya kita juga akan mengembangkan itu. Jadi kemampuan dan kompetensi yang wajib dimiliki generasi muda tadi yang akan disokong oleh BUMN. Jadi apalagi kalau sudah masuk BUMN pasti itu akan dikembangkan oleh kita. Jadi itu, Kak. baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Dari Mikael, Sekolah Vokasi. Selamat pagi Pak Bagus. Pagi. Saya Mikael dari Angkatan 2019 ingin bertanya apakah di perusahaan itu lulusan S1 dan D4 dibeda-bedakan? Karena berdasarkan keilmuannya S1 itu merupakan jenjang pendidikan akademik sedangkan D4 merupakan jenjang pendidikan diploma. Ya, oke. Kalau terkait sama jenjang pendidikan, memang biasanya kita ketika rekrutmen itu kita punya yang namanya requirement. Nah, requirement yang kita butuhkan itu seperti apa, itu kita tertulis sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh unit masing-masing. Nah, internal perusahaan kami juga memang kita ada perbedaan. Jadi kita memiliki, misalkan kita bicara di internal kami ya kita ada sistem grading. Sistem grading untuk jabatan itu kita juga melihat bahwa oh dia ini D4 terapan atau D4 seperti apa.
D4 dengan sertifikasi, nah itu beda. S1 itu beda. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang membedakan. Tapi bisa jadi ada perusahaan yang tidak membedakan. Kayak misalkan kami tadi saya bilang, ketika di awal kita membedakan untuk pertama kalinya. Tapi ketika dalam perkembangan, misalkan dia punya kemampuan lebih, itu kemudian nanti selevel dengan yang S1 bisa jadi. Kalau di kami kayak gitu, karena sekarang yang kita lihat tidak hanya dari background. Background yang kita butuhkan adalah untuk pertama kali masuk. Tapi ketika dia sudah di dalam perusahaan, maka kemudian pengembangannya kan akan berbeda. Nah, itu yang kita lakukan. Pengembangan yang akan diterima pasti bisa jadi akan ada yang sama, tapi bisa jadi ada yang berbeda. Nah, ketika perkembangannya D4-nya orangnya lebih bagus daripada yang S1, ya nyalip yang S1 ya kemungkinan besar ada peluangnya seperti itu. Jadi pasti kita bisa juga memberikan yang positif. Itu. Ya, Baik, Pak. Lanjut lagi, Pak. boleh. Ini saya sendirian soalnya staff saya lagi saya tugaskan semua. Ya. Baik, selanjutnya dari Alif dari Fakultas MIPA. Selamat siang, Pak. Saya izin bertanya, bagaimana etika kita menjawab pertanyaan by phone interview? Kemudian bagaimanakah cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan offering salary secara tepat? Terima kasih. Oke. Ya, kalau etika telepon ya memang kita keumuman aja seperti apa ya. Jadi ketika kita salam juga kita sampaikan salam seperti itu. Jadi kalau untuk yang telepon yang penting kita menjelaskan ketika kita bicara di telepon itu tidak belibet. Kadang kan kita akhirnya malah bingung nantinya ya gini. Jadi kita uh, interviewer atau orang yang sedang rekruter itu kalau misalkan kita uh, menyampaikan di awal, Pak, mohon maaf sebentar Pak, saya akan melihat dulu, misalkan itu enggak masalah. Jadi kita sampaikan bahwa kita jangan menyampaikan secara langsung. Sama kayak kita di dalam proses interview, kadang ada yang langsung menjawab saja. Padahal kita diberikan waktu sebenarnya untuk berpikir. Jadi ketika ada pertanyaan itu kita mikir dulu, baru kemudian kita jawab. Itu kita enggak masalah seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikannya itu nanti setelahnya itu kita bukan tidak diizinkan, tapi itu enggak masalah. Karena memang yang kita inginkan itu adalah hasil yang terbaik. Yang pertama itu. Yang kedua, kami bukan orang yang dalam posisi untuk menjudge, kan kayak gitu. Jadi kita tidak akan mendesak interviewinya untuk langsung menjawab. Tapi ya jangan lama-lama juga kan kayak gitu. Sama satu lagi tadi apa? Sama bagaimana Ya, cara menjawab pertanyaan terkait offering salary? offering salary. Oke. Jadi yang pertama ketika kita ada offering salary, yang kalau dari saya yang pasti jangan pernah menjawab terserah perusahaan. Tergantung perusahaan. Terserah perusahaan, jangan pernah menjawab seperti itu. Karena itu menunjukkan ya secara ini ya bahwa kita itu enggak independen. Kita sampaikan nanti walaupun kemudian sama HR-nya akhirnya mungkin ditawar atau sama HR-nya kita di tempat kita segini nih. Oh ya sudah, enggak masalah. Yang penting kita jangan menyampaikan terserah. Terserah Pak mau dibayar berapa, jangan. Kalau dari saya kita sampaikan. Kita punya target seperti apa. Target yang kita sampaikan juga realistis. Realistis yang kita lakukan apa? Adik-adik harus benchmark juga dong. Jadi ketika kita ada pertanyaan seperti itu, coba cari. Coba lihat kira-kira di posisi jabatan saya untuk perusahaan multinasional atau perusahaan yang internasional, itu kan pasti beda. Nah, setidaknya kita menyampaikan, saya punya target ini. Dan adik-adik sebisa mungkin punya target minimal. Itu menunjukkan dari konsisten. Jadi, Pak, saya misalkan adik-adik sudah nyampaikan nih, Pak, saya minta gaji 4,5. Itu adik-adik sudah benchmark.
benchmarknya sudah sesuai nih kira-kira, wah ya kemungkinan sih di angka itu. Saya mintanya 6 juta, saya mintanya 6 juta. Ya sebisa mungkin bertahan di sana. Sejauh turunnya enggak jauh-jauh ya. Ya kan ditawar, kadang itu ada yang HR yang nguji, ngetes. Jadi ditawar 4,5 misalkan. Kalau ya itu tergantung lagi kembali sih. Cuman kalau dari saya sih biasanya setidaknya kita menentukan target minimal kita berapa. Yang itu yang pertama. Yang kedua jangan pernah menjawab terserah gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya, kita sudah nyampaikan nih apa yang kita targetkan atau yang kita inginkan, tapi kemudian kita di tempat kita segini nih, misalkan memang itu masih masuk di range-nya adik, ya enggak apa-apa, silakan. Tapi jangan pernah menyebutkan terserah kalau dari saya. Gitu. Jadi itu menunjukkan kita punya apa yang kita targetkan. Baik, Pak. Ya. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya, Pak ya? Boleh, nih pertanyaan. Banyak nanti tanyanya ya Japri juga enggak apa-apa. Nanti sebisa mungkin saya jawab. Saya juga ingin ya membantu lah, walaupun gimana pun juga. Saya dulu juga pernah dalam posisi adik-adik kan gitu. Saya dulu 6 bulan pertama juga belum punya kerjaan. Baik, Ya. Pak, pertanyaan selanjutnya itu dari Vincent, Fakultas Teknik. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai perbedaan CV, resume, sama portofolio berdasarkan informasi yang di-input. Gitu, Pak. Oke. Portofolio itu apa saja yang kita miliki. Jadi misalkan sertifikasi kita, pengalaman kita, itu kita bicaranya portofolio itu seperti itu. Jadi kita punya pengalaman organisasi apa, terus kemudian kita punya sertifikasi apa, kita punya sertifikat apa aja, itu kita bicara portofolio. Kalau CV masukin semua, cuman portofolionya singkat, kita tidak menyebutkan portofolio yang kita lampirkan. Itu di lampiran ada, cuman tidak kita munculkan semuanya. Nah itu yang sekiranya relevan dengan apa yang sedang kita cari. Misalnya kita ngomongin kerjaan ya yang relevan dengan pekerjaan, sertifikasi yang kita masukkan. Itu kalau resume itu mungkin hampir sama dengan CV. Cuman kayaknya jarang kalau orang sekarang tanyanya resume sih, mungkin kebanyakan ke CV sih. Jadi itu Kak Dea. Ya, Pak. Pertanyaan berikutnya ya, Pak, dari Herwienda dari Farmasi. Selamat pagi, Pak Bagus. Saya ingin bertanya mengenai personal branding melalui sosial media. Saya memiliki akun Instagram yang sebenarnya hanya sebagai penyalur hobi, terutama bernyanyi, bermain musik. Apakah hal tersebut berpengaruh banyak oleh pandangan dari recruiter? Kemudian apabila telah terlanjur memiliki akun seperti itu, apakah konten dari sosial media harus diubah? Terima kasih, Pak. Ya, yang saya sampaikan tadi, jadi sejauh yang kita sampaikan konten itu positif. Jadi konten positif itu tidak hanya kita bicara, oh saya itu kita misalkan sharing tentang apa tulisan yang menarik lah, atau tulisan yang positif. Bukan, kita enggak bicara hal itu. Hal itu saja yang kita bicarakan ini adalah konten yang positif. Kalau kita bicara bernyanyi kita, kemudian bermain musik kita dan hobi makan kita itu positif, kan enggak masalah kan gitu. Jadi yang dimaksud konten positif itu bukan tentang kita menyampaikan materi atau sharing misalkan mungkin hal yang positif tadi tentang tulisan-tulisan saja, bukan tentang itu saja. Tapi yang kita sampaikan ini positif dalam hal kontennya, isinya yang positif. Kita bicara isinya. Jadi bukan dari kalau nyanyinya itu positif ya ngapain ini. Tapi kalau nyanyinya isinya apa, kalau bahasa orang Jawa itu meso-meso
nyanyinya itu pakai bahasa jorok, bahasa kotor, nah itu mungkin akan berpengaruh karena itu bukan positif. Tapi konten nyanyinya itu kan hal yang positif. Tapi ketika kita masuk lagi nyanyinya yang kita sampaikan itu berkata-kata jorokan, nah itu kan akan berbeda. Tapi kalau yang kita sampaikan nyanyinya terus main musiknya, makanya ini positif ya enggak masalah. Kan kita bicara isinya gitu. Tapi benar nggak sih Pak, sebenarnya perusahaan itu sebelum merekrut karyawan dia istilahnya stalking dulu media sosialnya. Kan Bapak sudah HR ya di beberapa perusahaan. Apakah Bapak juga melakukan hal itu? Kalau yang sekarang memang ada ketentuannya sih di BUMN. Ya salah satu standar rekrutmennya di Barata itu dan mayoritas di BUMN karena apa yang kita sampaikan mau tidak mau pasti ngeling dengan apa yang jadi standar BUMN. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan lain belum tentu. Saya di perusahaan yang lama juga enggak stalking tuh. Saya juga nggak stalking, saya juga nggak ngeliat-liat orang ini kayak gimana. Jadi enggak semua perusahaan itu akan melakukan hal itu. Jadi macam-macam. Cuman kalau yang di kita, saya bicara di konteks BUMN kita melihatnya ada itu. Tapi kita juga kan bagaimanapun kita harus bijak bermedia sosial. Iya, betul Pak. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Ya, Pertanyaan terakhir ya, dari Nafisa Fakultas Teknik. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, jika ada perusahaan yang meminta range salary sekaligus saat pengumpulan CV, perusahaan tersebut di kota A, sedangkan saya berdomisili di kota B. Sehingga salary range-nya yang saya ajukan pasti lebih tinggi dari pelamar yang berdomisili di kota A. Bagaimana cara menjawab salary range-nya ya Pak? Karena takutnya rekruter malah tidak melirik saya jika yang saya ajukan terlalu tinggi. Sedangkan saya membutuhkan gaji sebesar itu untuk hidup sehari-hari. ya. Mungkin ini hampir mirip juga ya sama yang tadi. Jadi memang kalau misalkan perusahaan itu minta kita langsung bikin salary range-nya, ya kita tulis. Saya sampaikan tadi. Jadi mau tidak mau kita harus tulis. Dan yang kita tulis adalah hal yang realistis. Gitu. Jadi apa yang kita berikan itu adalah hal yang realistis. Besarannya itu akan berbeda ya sejauh nanti kita bisa menjelaskan secara ini ya. Tapi memang untuk pertama kali makanya saya bilang tadi kita harus melakukan benchmark. Benchmarknya itu apa? Di sana itu kira-kira itu berapa sih range-nya? Kisarannya berapa? Jadi kalau kita sudah bisa memperkirakan sebesar itu, kemudian kita melihat bahwa saya enggak mampu nih di sana. Mau enggak mau kan kita juga pasti nggak akan ngambil. Kan gitu. Adik-adik kalau misalkan sudah yakin nggak akan masuk, apakah akan memaksakan dengan kondisi bahwa kita harus ngirit atau kita enggak? Karena walaupun ya kita ngirit pun setidaknya ketika kita ke sana, kita punya pengalaman yang akan didapat. Yang setelah itu mungkin setahun kemudian kita akan mencari di perusahaan yang lain, itu bisa jadi setidaknya kita punya pengalaman yang didapat. Tinggal kita misalkan perusahaan ini kurang nih ngasih penghargaan ke saya, maka saya harus cari yang lain. Itu umum hal yang terjadi kayak gitu. Tempat saya juga ada orang keluar masuk juga ada. Jadi itu hal yang umum. Jadi itu tergantung lagi balik ke adik siapa nih Nafisa. Misalkan tujuan saya oke, saya sekarang setahun mungkin saya akan ngirit. Setelah itu saya punya pengalaman, mungkin saya bisa nyari di perusahaan yang lain. Tergantung targetnya kan kayak gitu. Targetnya apa nih? Hidup nyaman dulu di sana, tapi saya juga ingin berkarir full di sana, ataukah oke ini berarti salah satu batu loncatan buat saya, maka saya harus menyesuaikan. Setidaknya apa yang range yang akan dimasukkan itu masih masuk di range yang adiknya ini. Jadi gitu. Kan mau enggak mau kalau selisihnya 1 juta, 2 juta gitu ya berat juga kan. Gitu. Tapi kalau kita bisa ngirit, oke, berarti mungkin saya enggak akan banyak tabungan. Tapi saya
bisa dapat pengalaman yang itu nanti pasti akan bisa saya jual. Itu ada ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir berarti sudah ya. Ya, Mohon maaf teman-teman, bagi yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin tadi terlalu panjang ya, malah curhat kan Pak. Tapi intinya hari ini kita belajar bagaimana cara mengenali diri kita dan apa saja sih skill yang dibutuhkan oleh perusahaan terhadap generasi milenial gitu ya Pak. ya. Terima kasih banyak Pak Bagus atas sharing ilmunya. Semoga Terima kasih. bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, amin. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman nanti tadi bagi yang sudah bertanya akan ada official merchandise dari PT Barata Indonesia. Nanti kami pilih dengan tim dari PT Barata Indonesia gitu. Nah, akhirnya sampai juga di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bagus, terus Pak Doni dan tim dari PT Barata Indonesia Persero yang telah memberikan informasi dan sharing terkait karir teman-teman semua yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga bisa join ya Pak di PT Barata Indonesia Persero, salah satu alumni UGM. Saya Amin. atas nama... Sudah ada nih alumni UGM sini juga. Oh, sudah ada ya Pak? Sudah ada. Teknik Semoga mesin. semakin banyak Pak. Ya, semoga semakin banyak. Oke, baik. Saya atas nama panitia webinar hari ini juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.